Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini menyinggung tentang makna kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan keadaan hati yang penuh sukacita dan damai yang dirasakan oleh seseorang. Kebahagiaan sering muncul dan datang dari berbagai sumber, misalnya dari kesuksesan pribadi, hubungan baik dengan orang-orang terdekat, pencapaian tujuan, bahkan dari hal-hal sederhana dengan menikmati alam bersama keluarga. Saudara-saudari terkasih, dalam Lukas 11:27-28 dikisahkan bahwa Yesus ketika sedang mengajar dan kemudian seorang perempuan dari antara orang banyak itu berseru kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan menyusui engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Dalam konteks ini, si perempuan tersebut memuji ibu Yesus Maria karena perannya sebagai ibu yang melahirkan dan membesarkan Sang Mesias Penyelamat. Namun, Yesus mengarahkan perhatian kita kepada hal yang lebih mendalam, yaitu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya terletak pada hubungan fisik atau biologis, melainkan pada hubungan spiritual dengan Allah, yaitu melalui mendengarkan dan mentaati firman-Nya. Yesus tidak menolak pujian terhadap Maria, namun Ia hendak memperluas pemahaman mereka tentang makna kebahagiaan. Maria sendiri diberkati bukan hanya karena menjadi ibu bagi Yesus, tetapi juga karena dia adalah seorang yang mendengarkan dan mentaati firman Tuhan sepanjang hidupnya. Dalam hal ini, Yesus mengundang semua orang, tidak peduli status atau latar belakang mereka, untuk merasakan kebahagiaan sejati dengan hidup sesuai firman Allah. Bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati dan berkat tidak hanya datang dari kedudukan atau relasi yang kita miliki, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan melalui mendengarkan dan mematuhi firman Allah. Kita diundang untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pusat hidup kita, bukan hanya mendengarnya, tetapi juga memeliharanya dalam tindakan sehari-hari. Hari ini marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita hanya mendengarkan firman Tuhan atau juga memeliharanya dalam hidup kita? Sebab kebahagiaan sejati datang ketika kita tidak hanya mengenal Tuhan dengan pikiran, tetapi juga menjalani firman-Nya dengan tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan memberkati.
Ya Bapa, melalui Putramu Yesus Kristus aku percaya Engkau sungguh mengasihiku. Ajarilah aku untuk selalu bertindak berdasarkan kasih sejati, bukan semata rasa kasihan. Berkatilah diriku agar mampu menjadi saksi Kristus yang selalu dimotivasi oleh kasih. Santo Robertus Bellarminus, doakanlah aku. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan seluruh tugas karya dan pelayanan kita dimanapun saudara berada. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.